Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura dengan NIM B10131616142. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang sosialisme dan komunisme pada bidang ekonomi. Oke, yang poin pertama, keadaan dalam sistem ekonomi sosialis, masyarakat yang bebas, namun negara atau pemerintah juga sangat berperan penting. Di sini negara bisa berbuat sewenang-wenangnya agar kebutuhan setiap masyarakat dapat disesuaikan dan terpenuhi dengan baik, dengan mengutamakan prinsip kebersamaan dan juga sebagai tata kehidupan perekonomian negara. Akan tetapi, masih saja kita melihat praktik korupsi dan kesenjangan dikarenakan pada sistem ini pemerintah disebut terlalu fokus kepada pembangunan dibandingkan pemerataan. Serta walaupun disebut sistem ini lebih baik daripada sistem komunisme, tetap saja beda watak seseorang pemimpin juga akan mempengaruhi kehidupan suatu negara. Oke, poin berikutnya, tidak ada yang namanya milik pribadi di bawah komunisme. Semua properti adalah milik bersama dan setiap orang menerima bagiannya yang berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Negara mengendalikan semua aspek kebutuhan produksi, ekonomi, dan menyediakan kebutuhan dasar warga negaranya, seperti makanan, perumahan, perawatan medis, dan pendidikan. Dikelola secara komunal oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. Dalam komunisme, sebuah revolusi kekerasan di mana kaum buruh bangkit melawan kelas menengah dan dipandang sebagai bagian yang tak terhindarkan untuk mencapai negara komunis murni. Sedangkan sosialisme lebih fleksibel, penganutnya mencari perubahan dan reformasi, tetapi bersikeras untuk membuat perubahan ini melalui proses demokrasi dalam struktur sosial dan politik yang ada, bukan menggulingkan suatu struktur tersebut. Tidak seperti komunisme, sistem ekonomi sosialis menghargai upaya dan inovasi individu, seperti dalam demokrasi sosial, sebagai bentuk sosialisme modern yang paling umum. Berikutnya, menurut List, sistem liberalisme yang laissez-faire dapat menjamin alokasi sumber daya secara optimal. Perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada organisasi politik dan kebebasan perorangan. List juga menegaskan bahwa negara dan pemerintah harus melindungi kepentingan golongan lemah di antara masyarakat. Perkembangan ekonomi menurut List melalui 5 tahap, yaitu 1. Tahap primitif, 2. Tahap beternak, 3. Tahap pertanian, 4. Tahap pertanian dan industri pengolahan, yang kelima tahap pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Oke, sekian informasi yang dapat saya sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.